Oke, selamat siang. Kita berjumpa lagi di kelas aljabar linear. Hari ini kita akan menyelesaikan chapter 5, ruang umum dari suatu vektor. Kita sampai ke ruang baris dan ruang kolom di 5.4. Oke, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi, apa itu vektor baris dan vektor kolom? Jika kita punya sebuah matriks A, misalnya matriks A, A11, A12, sampai AMN, maka vektor baris dari A di R pangkat M, di ruang vektor tertentu dengan dimensi N adalah R1 sama dengan A11, A12, A1N. R2 sama dengan A21, A22, dan A2N. Dan seterusnya, dan Rm adalah AM1, AM2, dan AMN. Sedangkan vektor kolom dari A di R pangkat M, karena maka dari sini dari vektor baris kita tahu ada M vektor baris. Masing-masing terdiri dari N komponen, karena matriks A ini terdiri dari A, M kali N. Maka dia punya M vektor baris. Ini M vektor baris. Dan vektor kolom dari A itu jumlahnya adalah N. Ini adalah jumlah dari vektor kolom dari A yang terdiri dari M komponen. Maka yang disebut dengan vektor kolom dari A adalah A11, A21 sampai AM1, A12 sampai AM2, dan seterusnya A1N sampai AMN. Dia adalah vektor kolom dari A di R pangkat M. Jadi yang kita perhatikan adalah jika kita punya sebuah matriks M kali N, maka jumlah vektor barisnya maksimum atau maksimum adalah M, sedangkan vektor kolomnya adalah N. Oke, kemudian misalnya, maka ada definisi umum yang digunakan dalam vektor kolom dan vektor baris. Misalkan A adalah matriks M kali N, maka subruang dari R pangkat N yang direntang oleh vektor baris dari A disebut ruang baris. Oke, kemudian subruang dari R pangkat M yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom atau row space dari A. Nanti pada pertemuan ini kita akan sering menggunakan kata-kata row space dan column space. Ini bukan row space ya. Ini salah, ini column space dari A. Ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari R pangkat N disebut ruang 0 atau null space dari A. Jadi kita punya ruang baris, yaitu subruang dari R pangkat N yang direntang oleh vektor baris dari A, sedangkan ruang kolom atau kolom space adalah vektor kolom dari subruang dari Rm, sedangkan ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari R pangkat N disebut dengan ruang 0 atau null space dari A. Oke. Oke. Jika kita punya SPL AX sama dengan B, itu akan konsisten jika dan hanya jika vektor B ada di dalam ruang kolom dari A. Contoh yang pertama diketahui, misalnya SPL seperti ini, 123, 023, 003, X1, X2, dan X3, selanjutnya 2, min 1, dan 3. Maka tunjukkan bahwa B ada pada ruang kolom dari A. Maka kita harus mengetahui ruang vektor B ini ada di dalam ruang kolom dari A. Maka kita bisa lihat
SPL AX sama dengan B adalah konsisten. Kemudian, jika X0 adalah sembarang solusi dari SPL AX sama dengan B, dan V1, V2, VK adalah basis untuk ruang 0 dari A, maka setiap solusi dari AX sama dengan B dapat ditulis sebagai X sama dengan X0 ditambah C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah CK kali VK. Sebaliknya, untuk sembarang C1, C2, dan CK, vektor X tersebut merupakan solusi dari AX sama dengan B. Oke, contoh 2, nanti silakan Anda kerjakannya dari definisi. Jadikan sebuah solusi sistem linear AX sama dengan B berikut dan gunakan hasilnya untuk menghitung solusi umum AX sama dengan 0. Misalnya ini, silakan Anda latihan di rumah. X1 sama dengan min 3X2 sama dengan 1 dan 2X1 min 6X2 sama dengan 2. Maka Anda bisa jadikan dia dalam sebuah matriks 1 min 3 2 min 6 AX sama dengan B, ini X1 X2 dengan 1 sama 2. Anda cari solusinya, kemudian Anda hitung hasilnya untuk mencari solusi umum dari AX sama dengan 0. Oke, jika matriks A dalam bentuk eselon baris ingat ya, maka vektor-vektor baris dengan satu utama membentuk basis untuk ruang baris dari A. Sedangkan vektor-vektor kolom dengan satu utama dari vektor baris membentuk basis untuk ruang kolom dari A. Misal, contoh, kita punya R sama dengan 1 min 2 5 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 dan 0 0 0 0 0. Carilah basis untuk ruang basis, ruang baris, dan ruang kolom dari matriks berikut. Maka basis untuk ruang barisnya adalah yang ada satu utama. Berarti yang ini ya, 1 min 2 5 0 3 0 1 3 0 0 dan 0 0 0 1 0 karena satu utama dari sini, ini satu utama, satu utama, satu utama. Maka basis untuk ruang barisnya seperti ini. Dan basis untuk ruang kolomnya juga kita cari yang satu utama, berarti yang ini 1 0 0 0 0 min 2 1 0 0 dan 0 0 1 0. Kita lihat bahwa ruang baris dan ruang kolomnya jumlahnya sama dengan 3. Jadi ruang barisnya sama dengan ruang kolomnya sama dengan 3. Maka kalau misalnya Anda mendapatkan permasalahan untuk menghitung berapa basis ruang baris dan basis ruang kolomnya, Anda harus mencari sampai eselon baris reduksi mendapatkan satu utama, lalu Anda bisa mendapatkan ini ruang baris dan ruang kolomnya. Nah, OBE itu tidak mengubah ruang 0 dari suatu matriks. Dan OBE itu tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks, tetapi OBE itu mengubah ruang kolom dari suatu matriks. Jadi dirubah dari operasi baris elementer itu adalah ruang kolom, sedangkan ruang barisnya tidak berubah dan ruang nolnya tidak berubah. Misalnya, carilah basis untuk ruang baris dari matriks berikut. Maka kita harus bikin dia eselon baris reduksi ya. Jadi seperti ini, kira-kira Anda jadikan seperti ini, maka kita bisa tahu berapa basis untuk ruang barisnya, maka yang ada satu utamanya. Ini satu utamanya, berarti ruang barisnya adalah 1 min 3 4 min 2 5 4 0 0 1 3 min 2 min 6 dan 0 0 0 1 5. Sedangkan basis untuk ruang kolomnya juga sama. Ini adalah basis untuk ruang kolomnya, basis untuk ruang kolom, basis untuk ruang kolom. Ini adalah basis untuk ruang kolom ya. Jumlahnya sama dengan basis untuk ruang
baris sama dengan 3. Oke, jika A dan B adalah row equivalent matrix, matriks equivalent baris, maka ada berlaku dua teorema ini, teorema A dan teorema B. Yang teorema A dan B tadi dijelaskan di beberapa contoh soal kita sebelumnya. Misalnya kita punya matriks A seperti ini, maka eselon baris reduksinya jadinya seperti ini ya. Maka satu utamanya ini, satu utamanya, dan satu utamanya. Maka ruang kolomnya adalah basis ruang kolomnya ini, basis ruang kolom, dan basis ruang kolom. Maka basis ruang kolom ini itu sama dengan matriks sebelumnya. Sebelum kita lakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan eselon baris reduksi, maka basis ruang kolom dari C1 aksen, C3 aksen, dan C5 aksen tempatnya sama, ada di C1, C3, dan C5. C1 adalah ini, C3 adalah ini, dan C5 adalah ini. Oke ya, kemudian Anda paham ini, maka kita bisa mendapatkan dari kolom yang bersesuaian. Jika A dan B, misalnya ini matriks A, belum dilakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan matriks eselon reduksi, itu akan sama jika basis dari kolom A setelah kita lakukan operasi baris elementer itu letaknya akan sama dengan matriks A sebelum dilakukan operasi baris elementer. Dalam contoh ini adalah dia ada di kolom pertama, kolom ketiga, dan kolom kelima. Berarti ruang kolom di sini juga ada di yang pertama, di ketiga, dan di yang kelima di matriks sebelumnya. Oke, ini latihan 10. Carilah basis untuk row space dan column space matriks A. Silakan Anda latihan 10, latihan aja, Anda berlatih. Maka ini harus dilakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan eselon baris reduksi. Setelah Anda mendapatkan eselon baris reduksi, maka Anda nyari satu utamanya. Nah, satu utamanya itu akan menentukan letak dari basis dari ruang baris dan basis dari ruang kolom. Oke ya, bisa untuk yang latihan 10. Oke, sekarang yang berikutnya adalah rank dan nulitas. Jika kita diberikan sebuah matriks A, maka ruang baris dan ruang kolom dari A itu mempunyai dimensi yang sama seperti yang tadi. Selalu kita lihat dari latihan bahwa jika kita selalu menghitung ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks A, kita cari eselon baris reduksinya, kita cari satu utamanya, maka kita bisa mendapatkan basis dari ruang baris dan basis dari ruang kolom yang jumlahnya sama. Dan dimensinya sama. Yang sama adalah dimensinya dan bukan basisnya. Jadi yang sama itu adalah dimensinya. Jadi yang tadi misalnya 3, dimensinya ada 3. Basisnya tapi beda nilai basisnya antara ruang kolom dan ruang baris. Nah, rank A itu dimensi dari ruang baris atau ruang kolom dari A. Sementara nulitas adalah dimensi dari ruang 0 dari A. Beda ya, rank itu berarti dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari A. Sementara nulitas adalah dimensi dari ruang 0 dari A. Jika kita diberikan matriks A, maka rank A sama dengan rank A transpose. Jika kita diberikan matriks A ukurannya M kali N, maka rank A ditambah nulitas dari A itu sama dengan N. Itu dua sifat yang umum. Kemudian diberikan sebuah matriks A ukuran M kali N, maka rank A itu adalah banyaknya variabel utama dari solusi AX sama dengan 0. Sedangkan nulitas itu adalah banyaknya parameter dalam solusi umum dari AX sama dengan 0. Nah, variabel utama ini adalah variabel yang mempunyai satu utama. Jadi banyaknya variabel utama ini di sini adalah variabel yang mempunyai satu utama dari solusi AX sama dengan 0.
Maka misalkan kita punya matriks A berukuran M kali N dan rank A sama dengan R. Maka ruang baris dari A dimensinya R. Ruang kolom dari A juga sama R. Maka ruang 0 dari A jadi N dikurangi R. Ruang 0 dari A transpose adalah M dikurangi R. Tadi rank ditambah nulitas itu sama dengan N ya. Jadi kalau kita punya ruang 0 dari A berarti N dikurangi R. Karena N itu sama dengan nulitas ditambah rank. Oke. Sifat, jika kita punya SPL AX sama dengan B yang terjadi M bersama dengan N unknown merupakan SPL yang konsisten dan rank A sama dengan K, maka solusi umum dari SPL tersebut memiliki N min K parameter. Jadi ya, kita lihat di contoh, saya nanti ambilkan contoh dari buku. Nanti ada cara menghitung rank dan nulitas dari sebuah matriks. Maka ini adalah beberapa sifat dari matriks. Untuk rank sama nulitas A adalah matriks yang bisa di-inverse. Nah, X sama dengan 0 itu punya satu solusi trivial. Maka kita bisa, silakan Anda baca sifat-sifatnya. Maka apa itu rank, apa itu nulitas dari 0, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh soalnya. Saya tidak akan menggunakan contoh soal ini. Anda bisa lakukan contoh soal ini di rumah. Saya akan mengambilkan dari contoh yang lain. Misalnya kita punya sebuah matriks A. Matriks A itu min 1, 2, 0, 4, 5, min 3, 3, min 7, 2, 0, 1, 4, 2, min 5, 2, 4, 6, 1, 4, min 9, 2, min 4, min 4, 7. Carilah rank dan nulitas dari matriks A ini. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah kita lakukan operasi baris elementer. Maka kita cari eselon baris tereduksi dari A. Maka jadinya baris tereduksinya seperti ini ya. 1, 0, min 4, min 28, min 37, 13, 0, 1, min 2, min 12, min 16, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Inilah eselon baris reduksinya. Kita punya satu utama ada di sini. Kita punya satu utama di sini dan satu utama di sini ya. Berarti dimensi dari ruang baris dan ruang kolomnya adalah 2. Maka dimensi ruang baris dan kolom sama dengan 2. Yang ini merupakan rank. Maka inilah nilai rank dari A. Rank A tadi adalah nilai dimensi dari ruang baris dan ruang kolom. Maka rank A sama dengan 2. Maka ingat, ini adalah matriks 4 kali 6 ya. A ini adalah matriks 4 baris 4 kali 6. Maka jumlah rank dan nulitas dari matriks A ini adalah berapa? 6 ya, karena kolomnya 6. Berarti kalau ranknya 2, maka nulitasnya berapa? Nulitasnya adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana caranya kita menentukan nulitas dari sebuah matriks? Maka kita bisa mencari SPL dari tadi AX sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan. Jadi kita cari untuk mencari nulitas. Kita selesaikan AX sama dengan 0. Maka dengan menggunakan eselon baris reduksi ini kita cari berarti X1 min 4X3 min 28X4
min 37x5 ditambah 13x6 sama dengan 0. Dan x2 min 2x3 min 12x4 min 16x5 ditambah 5x6 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan 4x3 ditambah 28x4 ditambah 37x5 kurangi 13x6 dan x2 sama dengan 2x3 ditambah 12x4 ditambah 16x5 dikurangi 5x6. Maka dari sini kita solusinya adalah x1 sama dengan, misalnya kita anggap 4R ditambah 28S ditambah 37T min 13U. X2 sama dengan X3R ya, 2R ditambah 12S ditambah 16T min 5U. X3 itu sama dengan R, X4 itu sama dengan S, X5 sama dengan T, dan X6 sama dengan U. Maka, atau, saya pindah ke atas ini ya, atau X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu sama dengan R kali 4, 2, 1, 0, 0, 0 tambah S kali 28, 12, 0, 1, 0, 0 T kali 7, 16, 0, 0, 1, 0 ditambah U kali min 13 min 5 0, 1. Maka kita punya 4 vektor di sini. Punya 4 vektor, berarti 4 vektor tersebut membentuk merupakan solusi dari persamaan ini. Berarti nulitas dari A sama dengan 4, 1, 2, 3, 4. Maka sesuai dengan pernyataan di awal tadi, jumlah rank ditambah dengan nulitas sama dengan jumlah kolom dari sebuah matriks. Oke ya, itu contoh latihan. Nanti Anda kerjakan yang matriks B, Anda cari berapa rank dan nulitasnya. Kemudian ini adalah PR untuk hari ini, dikumpulkan sampai hari Rabu ya. Saya buka submission-nya di emas. Mungkin itu untuk pertemuan kita menyelesaikan chapter 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.